Sampean harus menyadari diri sampean. Istilahnya sampean harus sadar lah. Iya. Mungkin ketika sampean gagal, itu saya istilahkan sampean tidur. Tidur dan saatnya sampean bangun. Itu Iya. bahasa gampangnya. Ketika sampean mengalami kegagalan, berarti sampean tidur. Makanya sampean perlu sadar atau bangun dari tidur tadi. Karena tidak ada sebuah keberhasilan yang akan sampean capai ketika sampean dalam posisi tidur. Jadi cuma ngipi aja lah intinya kalau dalam posisi tidur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iwan Gunawan dan di samping saya tetap Mas Arifin Soleh. Dalam video kali ini saya akan meneruskan cerita yang kemarin dan sharing lagi sampai Mas Arifin Soleh. Jadi untuk yang kesekian kalinya lah Mas, kita meneruskan. Jadi kemarin kan kita sampai ke titik harus kita memperbaiki diri kita sendiri untuk menapaki ke jenjang yang selanjutnya lah dalam mengatasi permasalahan usaha atau apa aja lah intinya kan kayak gitu Mas. Kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau sudah kita memperbaiki diri kita sendiri kan otomatis kita punya rasa Mas. Jadi harus merasakan dulu kan. Atau sadar. Sadar lah. Jadi dalam kesadaran itu tadi kan kita berproses juga Mas. Jadi kadang-kadang kita berproses kan harus merasakan yang lebih dalam kan gitu Mas. Jadi untuk menapaki ke depannya kita kan harus bangkit. Terus kita harus berbuat apa lagi gitu loh Mas. Kalau sesudah itu tadi Mas. Poin utama, sampean harus menyadari diri sampean. Istilahnya sampean harus sadar lah. Iya. Mungkin ketika sampean gagal, itu saya istilahkan sampean tidur. Tidur dan saatnya sampean bangun. Itu Iya. bahasa gampangnya. Ketika sampean mengalami kegagalan, berarti sampean tidur. Makanya sampean perlu sadar atau bangun dari tidur tadi. Karena tidak ada sebuah keberhasilan yang akan sampean capai ketika sampean dalam posisi tidur. Jadi cuma ngipi aja lah intinya kalau dalam posisi tidur. Jadi di situ kita kan kalau bahasa gampangnya membuka rasa Mas ya. Enggak Mas? Istilahnya sampean mulai merasakan diri sampean sendiri. Kenapa saya gagal? Sampean sudah tidak membuat atau ada kambing hitam, mempersalahkan orang lain lah intinya kan kayak gitu. Kalau ada gagal, berarti saya yang salah. Berarti harus ada yang diperbaiki dalam diri saya. Itu sama istilahnya tadi, berarti saya sudah bangun atau sadar. Kalau orang suka menuduh kambing hitam orang-orang tertentu atau partner kerja kita atau orang yang membuat kita gagal, itu bukti bahwa sampean tidak sadar. Kalau sederhananya, kalau sampean sadar, bisa nggak sampean ditipu Mas? Oh, enggak bisa ya. Kenapa? Karena sampean tidak sadar, sampean mudah ditipu. Jadi kita sendiri yang harus diperbaiki. Jadi kalau kita udah sadar, kan kalau udah kita sadar, terus masih ada yang hal sing kayak gitu Mas, otomatis kita sudah bisa menyadari Mas ya. Oh, inilah jalan yang terbaik untuk kita bisa bangkit. Kemungkinan ke arah sana. Istilahnya orang, istilah sebagai contoh sama ditipu orang. Iya. Dan berhasil ketipu. Ya. Otomatis sampean kan tidur. Kalau sampean bangun kan nggak mungkin bisa ditipu. Istilahnya
Saman sekarang mulai sadar kenapa Saman bisa ditipu. Berarti kan yang bermasalah kan Saman sendiri, bukan penipunya. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas dalam dimensi Mano Maya Kosa. Sebenarnya kalau Saman sadar, Saman tidak pernah mengalami di luar diri Saman. Yang Saman alami adalah diri Saman sendiri. Jadi bukan dari luar. Ya, jadi bukannya orang yang menipu, tapi malah yang menipu diri kita sendiri. Okay. Diri kita sendiri menipu kita sendiri. Okay. Jadi efek lah kalau di luar itu intinya kan. Kesadaran sampean mungkin saya bukan memvonis sampean atau menghakimi sampean. Mungkin karena sampean sering membohongi diri sampean sendiri. Akhirnya itu terrefleksikan keluar, menyebar lah. Energinya boleh keluar. Makanya kesadaran manusia sampean mulai sadar. Makanya spiritual yang paling sederhana yang pernah saya bahas di video sebelumnya adalah sampean mulai sadar, mulai jujur pada diri sampean sendiri. Kalau sampean sudah jujur kepada diri sampean sendiri, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk ditipu orang. Atau menipu orang malah nggak mungkin. Sampean ditipu nggak mungkin, apalagi menipu. Jadi apakah itu dari perasaan kita yang selalu seudon itu tadi paling Mas ya? Jadi dari rasa-rasa itu dah kemungkinan besar ya kan? Nggih. Kalau istilah dalam bahasa agama Islam itu namanya suudzon. Berprasangka buruk lah intinya kan. Berprasangka buruk. Ketika sampean berprasangka buruk kepada orang lain secara tidak sadar, sampean menganggap sampean baik. Baik sampean. Ketika sampean merasa lebih baik dari orang lain, sampean sudah merasa lebih baik daripada orang lain, itu sudah sombong, Mas. Berarti itulah yang terjadi malah. Nggih, orang sombong pantas ditipu. Orang sombong pantas digulingkan. Orang sombong pantas dibangkrutkan. Makanya sampean ditipu orang, usaha sampean gagal, itu adalah obat mujarab untuk tubuh sampean sendiri, untuk diri sampean sendiri, untuk lebih baik. Ya. Jadi dalam setiap permasalahan itu intinya tetap dari diri kita sendiri, Mas ya. Dari rasa kita sendiri intinya kan gitu. Okay. Jadi kalau kita berprasangka buruk kepada orang lain, otomatis kan kalau dalam bahasa itunya kita merasa baik. Kan gitu kan. Jadi otomatis secara langsung yo efek juga yang ke yang di luar kan. Okay. Makanya dalam konsep Jawa itu ini namanya jagat alit, alam semesta ada jagat gede. Apa yang kita pancarkan akan dipantulkan balik kepada kita. Jagat gede ibarat adalah cermin. Apa yang kita pantulkan akan kembali kepada kita. Istilahnya orang Jawa itu sudah gitu. Makanya orang Jawa itu sudah mempunyai filosofi yang luar biasa yang dengan istilah becik ketete olo ketoro. Itu buah dari kesadaran, Mas, buah dari secara pribadi. Jadi filosofinya sederhana. Tapi ketika sampean benar-benar menghayati filosofi orang Jawa tadi dengan bahasa yang sederhana sekali, becik ketete olo ketoro, itu bermakna sampean jujur pada diri sampean sendiri. Ketika sampean sudah terbiasa jujur kepada diri sampean sendiri, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk berprasangka buruk atau membohongi orang lain. Jadi itu udah ke tahap apa aja namanya? Pambuka rasa itu, Mas ya. Nggih. Kalau dalam bahasa Jawa namanya pambuka rasa. Istilah sederhananya yang umum mungkin dipahami orang, apapun yang sampean lempar akan kembali. Misalnya saya punya topi, saya lempar ke atas, kan topi.
Iya, iya. Kan nggak berubah jadi apa-apa. Ketika saya melempar gelas ke atas, ya tetap akan jatuh gelas. Jadi kalau kita melempar keburukan orang lain, otomatis balik kita ya keburukan. Pasti. Itu kesadaran kita sebagai manusia. Karena banyak orang mengalami kegagalan, kebangkrutan dalam hidup ini, atau tidak sukses dalam hidup ini. Iya. Yang sering kan karena si A, si B, penghalang, penjegal. Kambing hitam lah intinya kan kayak gitu. Tapi tidak pernah kita menyentuh diri kita sendiri. Jadi boleh kita mengupas ke belakang, itulah yang namanya kenal diri sendiri lah di situ. Oke. Bisa apa yang kita bahas selama ini di video-video kita kan menginspirasi itu. Cuma dalam kehidupan sehari-hari, padahal kita selalu ada permasalahan kayak gitu. Cuman kita kan tertidur itu tadi. Kan kayak gitu. Tertidur itu tadi. Atau bahasa sederhananya, bagaimana mungkin sampean dalam keadaan tidur tapi membangunkan orang lain? Syarat sampean bisa membangunkan orang lain atau orang yang sedang tidur, sampean harus bangun dulu atau sadar dulu. Sampean harus sadar secara pribadi dulu. Iya, iya. Baru bisa menyadarkan orang lain. Sampean sudah nggak sadar kok pengen menyadarkan orang lain, mustahil, Mas. Terus ini tadi kan udah sampai saya menanyakan apakah ini kan Pambukaroso kan gitu Pak Mas. Kata sampean Pambukaroso. Terus apa sih Pambukaroso ini Mas? Ini pulih nginjak yang agak-agak itulah. Soalnya kan dari tadi saya kan cuman sekedar keceplosan. Berarti ini kan Pambukaroso kan? Kata sampean iya. Nah, terus Pambukaroso itu apa sih? Pambukaroso adalah ketika sampean mulai menyadari bahwa apa yang sampean alami selama ini bukanlah terjadi di luar diri sampean, tapi di dalam diri sampean. Itu namanya Pambukaroso. Sampean mulai mengenal rasa sampean. Sampean mulai mengenal rasa sampean. Istilahnya mungkin sebelum sampean mengalami Pambukaroso, apa yang di luar itulah yang sampean rasakan. Iya. Tapi sampean meniadakan atau tidak menganggap rasa yang kemana-mana sampean bawa, sampean rasakan. Sebuah contoh sederhana, ketika sampean ditipu si A, mungkin sampean akan marah ketika ditipu si A, ketika ketemu si A. Iya, betul. Tapi ketika tidak ada si A, sampean kan tetap marah. Iya. Loh, apakah itu tidak sebuah kebodohan? Sampean yang minum racun tapi menginginkan si A tadi mati. Yang mati ya sampean mestinya. Logikanya ketika yang minum racun sampean yang mati. Dengan sampean menyimpan dendam kemarahan kepada si A tadi. Si A enggak apa-apa, udah ya minum racun. Inilah Pambukaroso. Ketika sampean mempunyai rasa dendam, iri hati, benci, merasa benar, sombong, itu secara tidak langsung sampean istilahnya meminum racun untuk diri sampean sendiri, tapi mengharapkan orang lain mati. Jadi Pambukaroso itu tadi, walaupun kita udah merasakan yang itu, tapi sadar Mas ya. Berarti di situ sampean mulai sadar di situ bahwa kita melakukan hal-hal yang buruk, tapi sadar saya melakukannya, kan gitu. Sama istilahnya sampean selama ini menyiksa diri tapi tidak sadar. Nah, itu namanya Pambukaroso. Orang lain yang sampean inginkan mati, tapi yang minum racun sampean, yang sampean siksa diri sampean sendiri. Jadi langkah-langkah ke depan ya Mas, kalau kita sudah mengenal rasa itu tadi, Pambukaroso itu tadi Mas. Itu bisa sampean gali secara pribadi, secara alamiah, bisa. Tapi sampean membutuhkan waktu yang tak terbatas atau tidak bisa. Kapan sampean bisa
benar-benar mengenali rasa sampean tadi atau rasa sejati lah istilahnya. Iya. Tapi kalau saya boleh menyarankan untuk wedar pambuka rasa ini, mau tidak mau sampean harus memilih seorang guru yang ahli di bidang ini. Jadi pambuka rasa harus ada yang bimbing juga, Mas? Nggih, harus ada yang bimbing untuk ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ini sebagai contoh aja lah, Nggih. kita kan ada di tanah Jawa juga, Mas ya. Otomatis kan dari pembahasan pambuka rasa otomatis kan bahasa Jawa. Nggih. Lah di daerah Jawa ini juga ada, Mas, yang ke arah wedar ke arah sana itu, Mas. Banyak sekali, Mas, banyak sekali. Mungkin lain kali kita akan membahas itu, atau istilahnya itu sedikit lah menyangkut pambuka rasa itu. Banyak tokoh misalnya Eyang Suryo, Pangeran Suryo Mentara. Eyang Suryo ini pendiri PSHT. Iya. Eyang Suryo Mentara, Romo Heru Cokrosemono. Ini adalah orang-orang yang sukses secara pribadi menggali pambuka rasa. Bahkan ke arah selanjutnya, secara nanti kita mungkin akan wedar tokoh-tokoh ini tadilah. Kalau yang lebih jauh tadi Kanjeng Sunan Kalijogo, itu udah sukses. Mahapatih Gajah Mada, dan banyak lagi. Kalau yang sudah beragama Islam, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, itu banyak sekali. Kiai Hamim Jazuli, Gusmi itu yang dari Kediri itu banyak sekali. Tapi ketika saya membahas tokoh-tokoh yang ini, bukan berarti kita menjadi seperti beliau-beliau, bukan. Tapi beliau-beliau menginspirasi kita untuk membuka atau pambuka rasa dumadining diri kita sendiri. Pambuka rasa dumadining menungso. Untuk istilahnya untuk mengenali rasa kita sendiri, bukan untuk menjadi beliau-beliau, tidak mungkin. Ya, soalnya kan kayak gini, Mas. Niki sedikit aja ya. Saya bisa menyimak itu tadi. Beliau kan juga pastinya mengalami hal-hal sebelum sampai pambuka rasa, kan mengalami hal-hal yang sangat luar biasa lah juga. Sama kayak kita, walaupun sedikit lah kita bisa merasakan kan dari hal-hal kecil kayak misalnya dengan kesulitan usaha, dengan permasalahan keluarga, kan di situ kan. Kalau boleh saya mengatakan rumus atau jalan terabas itu hanya ada 3, Mas. Iya. Untuk pambuka rasa diri kita, untuk mengenal diri kita sendiri. 1, dipaksa hidup kita, bukan maha hidup loh ya. Iya. Bukan Tuhan, tapi hidup kita ini. 2, dibimbing oleh seorang guru untuk mengenal pambuka rasa sejati kita. 3, istilah dalam Jawa sampean wani laku gendeng. Laku gila. 1, sampean dipaksa hidup sampean. Ini bisa saya hidup sampean bermasalah. Rewel anak sampean, istri sampean, usaha sampean bangkrut. Ini istilahnya dipaksa hidup sampean sendiri biar kenal rasa sampean. Ya. Itu adalah pambuka rasa di situ. Kedua, lebih stabil sampean dibimbing guru. Kenapa? Karena guru ini ada dosis-dosis tertentu untuk sampean. Sampai pambuka rasa itu tadi. Nggih, ada dosis disesuaikan sampean. Istilahnya guru ini ketika mengasih sampean obat, berapa dosisnya diminum berapa kali sehari, pas untuk sampean. Tidak lebih tidak kurang. Iya. Atau jalan yang paling susah, sampean berani laku gendeng istilahnya, gila sampean. Contoh sederhananya, umumnya orang kalau makan pisang adalah buahnya, ini tidak sampean, sampean makan kulitnya, dibalik, ini laku gendeng. Dari ketiga cara yang saya omongkan ini, yang paling bagus atau biasa saya sarankan adalah sampean dibimbing guru. Lebih stabil lah. Lebih stabil. Kalau sampean dipaksa hidup sampean lewat kebangkrutan, kesusahan hidup, belum tentu kuat sampean. Atau sampean laku gendeng,
belum tentu berani. Makanya saya selalu menyarankan zaman harus cari seorang guru ke arah ini. Ya, Kalau untuk tarekah ruh, monggo, insya Allah kita bisa sharing. Bisa sharing lagi. Ya, ya untuk kali ini cukup sampai di sini dulu Mas ya. Kita kan sudah menemukan juga lah. Jadi dari permasalahan kita intinya ya untuk diri kita sendiri juga lah. Untuk memperbaiki diri kita sendiri sampai bisa merasakan dan bisa bangkit dalam segala hal. Permasalahan kan gitu sampai pambukaroso itu tadi cuman udah menyangkut pambukaroso kita harus ada pembahasan yang lebih jauh lagi lah intinya. Jadi poin tambahnya untuk menjadi diri sendiri itu bisa tanpa bimbingan guru, tapi tidak ada ketentuan berkeberhasilan seperti tokoh-tokoh yang pernah saya ceritakan. Tapi kalau saya dibimbing seorang guru, saya tidak membutuhkan waktu yang panjang. Jadi itulah poin-poinnya, Mas. Ya sudah disampaikan sama Mas Arifin Soleh. Jadi khususnya untuk saya pribadi bisa mengenal sampai di situ kan itu Mas ya. Jadi mudah-mudahan ya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman kita di luar sana. Cukup sampai di sini dulu perbincangan kita sama Mas Arifin Soleh tentang utamanya tetap dari kehidupan kita lah, dari sisi kemanusiaan kita juga kan kita. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.